Itu ada kurang lebih ada 100 lebih alpukat kelut, ada juga aligator, ada juga red Vietnam, sap 034, Markus, ada sekitar 10 jenis di sini, Bu. Membuahkan melihat kondisi postur batang. batangnya Ya, jadi kalau masih kecil kita buahkan, otomatis batangnya tidak mampu. Subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanaman buah dalam pot atau dikenal juga dengan tabulam pot dapat diatur masa berbuahnya. Masa berbuahnya tidak lagi tergantung pada musim dan dapat diatur oleh para petani. Bagaimana caranya? Simak penjelasan Bapak Basuki, selain dari kepala desa juga sebagai penggiat tani di Desa Air Terbit, Kecamatan Tapung, Provinsi Riau. Terima kasih, Bu. Di sini di masa pemerintahan saya memang saya sedikit mewacanakan ataupun bercita-cita membuat agrowisata buah yang ada nantinya semua dalam tabulam pot, karena memang kondisi tanah di Air Terbit yang tidak memungkinkan. Yang itu menjadi nanti salah satu ikon Air Terbit. Kita pengen branding desa ini, desa alpukat ataupun desa kelengkeng dan juga kelengkeng. Tapi di sini ada beberapa macam tanaman yang memang masih jarang. Ini salah satunya jenis alpukat kelut yang kita dapatkan dari Kediri, yang besarnya lumayan besar, bisa sampai 1,5 sampai 2 kilo satu buahnya. Ya, itu ada kurang lebih ada 100 lebih alpukat kelut, ada juga aligator, ada juga red Vietnam, sap 034, Markus, ada sekitar 10 jenis di sini, Bu. Caranya tanaman buah dalam pot ini supaya menghasilkan buah yang bagus, maksimal, dan cepat berbuahnya. Dengan stres air, dengan Apa itu stres air? Stres air dilakukan untuk memacu pembungaan dengan melakukan pengairan setengahnya atau sepertiga dari kebutuhan normal. Namun, setelah tanaman berbunga, suplai air harus ditingkatkan 2 kali lipat dari kebutuhan normalnya. Pada saat ini, tanaman yang sangat membutuhkan air untuk pembentukan buah. Pola perlakuan stres air di setiap daerah memang berbeda-beda, tergantung pada kondisi agroklimak daerah tersebut. Air ini kita hanya memberikan sedikit saja air seperti ini. Atau sepertiga dari kebutuhan biasanya. Sebuah catatan yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan stres air supaya air tidak masuk pada saat hujan, maka kita lakukan dengan penutupan di potnya. Penutupan bisa dengan kayu, bisa dengan apa saja, dengan tujuan supaya air tidak masuk dan agar treatment tersebut tetap terlaksana dan efektif. Namun perlu diperhatikan beberapa hal jika kita memutuskan untuk menggunakan cara ini, karena bisa saja menimbulkan kematian atau mendatangkan penyakit pada tanaman. Memacu pembuahan dengan membuat stres air karena kekurangan air harus dilakukan dengan cermat dan manis. Pengurangan air harus dilakukan dengan hati-hati, jangan sampai tanaman terlalu kering, kemudian daunnya rontok dan bahkan berakibat kematian bagi tanaman itu. Kondisi tanamannya seperti ya, apa? sampai kondisinya kurang lebih daunnya ini agak mengering layu. Tapi sebelum di treatment diharapkan jangan ada tunas muda. Tunasnya sudah tua seperti ini. Nah, ini kalau kita streskan, kita buahkan sudah bisa. Tapi kalau daun-daun muda gini jangan dulu. Syarat Ya. tanaman dilakukan stres air, yang pertama kita lihat dari batangnya sudah kokoh, kemudian umurnya sudah lebih dari 2 tahun,
Dan berikutnya dapat kita lihat tidak adanya daun muda yang tumbuh. Jadi lebih bagus seperti ini Bu. Jadi kita ini membuahkan melihat kondisi postur batang. Batangnya Ya, jadi kalau masih kecil kita buahkan, otomatis batangnya tidak mampu nanti. Mampu pun mesti akan kita sanggah dengan kayu. Berarti jaringan batangnya itu harus kuat dulu. Iya, harus kuat. Kecil pun bisa kita buahkan gitu loh. Kira umur berapa Pak? Paling tidak dari penanaman kemarin ini kan beli tinggi 60 cm. Ini 1 tahun sudah segini. Dan batangnya pun udah besar dan sudah kokoh, sudah kuat. Ini kita lihat kemarin kita pindah dari situ, perakaran sudah padat. Berarti saat perlakuan stressing itu sudah bisa berumur 1 tahun. Paling tidak 2 tahun Bu, biar Paling tak 2 ya tahun 2 tahun. Ini buktinya ya Pak sudah. Nah, berbunga ini ya. bunga ya. Nih. Ini bunganya. Nah, ini. Pak. Ini juga. Oke. Banyak juga. Nah, artinya begini nih Pak. Nah, biasanya kalau pertumbuhan daun, batang itu namanya kan pertumbuhan vegetatif. Vegetatif. Nah, kalau ini dibiarkan maka akan lama fase generatifnya. Nah, salah satu upaya kita untuk melakukan supaya dia generatifnya tumbuh, dilakukan stres barangkali. Ya. Dengan pupuk juga, ini pupuk MKP kita buat. MKP itu apa Pak? Monokalsium fosfat Bu. Dapat di mana pupuknya? Banyak di toko tani Bu. Ada Ya. Dan juga ada sedikit juga KCL kita berikan, kita semprotkan juga. Setelah dilakukan stres air, maka dilakukan pemupukan. Pemupukan dengan menggunakan pupuk MKP dan pupuk KNO3 putih. Tujuan pemupukan MKP dan KNO3 putih ini bertujuan untuk merangsang pembungaan dan pembuahan. Inilah salah satu bentuk pupuk MKP atau monokalium fosfat. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Basuki bahwa pupuk MKP ini mengandung unsur hara yang tinggi. Pupuk fosfor bertujuan untuk merangsang pembungaan, sedangkan kalium bertujuan untuk menguatkan tanaman serta meningkatkan buah. Cara pemberian pupuk MKP biasanya dilakukan dengan cara penyemprotan ataupun pengocoran. Namun cara penggunaan tidak sama semua jenis tanaman. Pupuk monokalium fosfat atau dikenal juga dengan MKP memiliki banyak manfaat untuk tanaman buah. Di antaranya merangsang pertumbuhan Mencegah akar, kerontokan bunga dan buah, meningkatkan daya tahan tanaman, membantu pembesaran umbi pada tanaman kentang, wortel, bawang merah dan talas. Pupuk KNO3 putih atau kalium nitrat adalah pupuk kimia yang mengandung nitrogen, kalium, dan pupuk ini berbentuk kristal putih, mudah larut dalam air, dan mudah diserap oleh tanaman. Berikut beberapa fungsi dari pupuk KNO3 putih: mencegah kerontokan bunga dan buah, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap penyakit jamur patogen, merangsang pertumbuhan dan perkembangan akar, serta meningkatkan rasa asli dari tanaman. Samping itu, juga meningkatkan kandungan protein dan jumlah bulir padi dan rumpun. Pupuk KNO3 putih cocok digunakan untuk tanaman yang sensitif terhadap klorida atau Cl seperti tembakau. Pupuk ini juga efektif sebagai sumber nitrogen pada tanah asam karena bereaksi netral. Untuk dosis pemberian pupuk tersebut 1:1. Artinya 1 sendok pupuk MKP, 1 sendok pupuk KNO3 putih larutkan dengan 300 ml air yang dikocor disiramkan pada 1 pot tanaman. Untuk interval pemberian dapat diberikan 1 minggu sekali. Untuk pemupukan MKP dan KNO3 biasanya dengan cara diberikan langsung dan juga dengan dikocor. Nah, kalau bentuk dikocor pada kali ini kita akan memberikan dosisnya 1:1
karena ini secara terpisah, ini KNO 3 dan MKP-nya. Nah, 1 sendok MKP, kemudian 1 sendok KNO 3, ditambahkan air, kemudian diaduk rata. Dan langsung diaplikasikan pada tanaman. Nah, biasanya diaplikasikan pada perakaran tanaman seperti ini. Untuk interval pemberian pupuk tersebut 1 kali dalam 1 minggu. Selain dari pemberian pupuk tersebut juga dilaksanakan dengan memberikan POC, pupuk organik cair dari kuning telur. Pemberiannya dilakukan juga 1 minggu sekali. Setelah berbunga nanti harus diberikan cukup air kembali, bahkan 2 kali lipat dari kebutuhannya harus dicukupi, supaya pertumbuhan saat masa pembungaan, seputih dan pembuahannya cukup sempurna untuk melakukan proses tersebut. Nah, ini juga banyak juga. Nah, ini ya siap. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Selamat mencoba. Ayo menanam tanaman dalam pot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.